Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang maha sempurna, yang menciptakan segala-galanya dan menciptakan kuliah subuh yang kita persiapkan setiap hari di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, kitab kuning sedang dihujat orang sekarang. Ada seorang namanya Mat Kaci, asal dari Bandung Selatan, Cimahi. Itu sekarang mau ditangkap polisi karena diadukan oleh ulama se-Jawa Timur yang mempunyai pesantren ribuan, semuanya memakai kitab kuning. Katanya kitab kuning menyesatkan orang. Pak Ibu terhormat, apa inspirasi yang menyebabkan dia menuduh kitab kuning itu menyesatkan umat? Karena mungkin dia terinspirasi dengan ilmu jurnalistik bagian kewartawanan. Itu ada namanya yellow paper, koran kuning. Kenal saya lama jadi wartawan. Saya wartawan haluan dulu, reporter untuk Riau, Harian Semangat, haluan. Satu lagi ada yang Abri punya, itu latihan tahun 85 saya di Padang. Latihan jadi Nanggalo, Padang tempat Abri latihan. Nah, jadi di situ saya tahu kebetulan jadi redaktur di sana abang saya, Makmur Hendrik, abang sepupu ya, emaknya yang tua, mak saya yang tengah. Jadi dia panggil emak saya itu Mak Ngah, saya panggil mak dia tuh Mak Wu. Nah, jadi dia ini yang melatih saya jadi wartawan itu. Di situ saya diperkenalkan namanya yellow paper, koran kuning. Itu isinya memang cerita-cerita pornografi, memang menyesatkan orang kalau yellow paper itu. Tapi kalau kitab kuning di pesantren itu tidak. Kitab kuning di pesantren itu lembaran kitabnya itu kuning, tulisannya hitam dan tidak berbaris. Nah, itu namanya kitab kuning. Misalnya Tafsir Jalalain karangan Jalaluddin As-Suyuti. Itu kitab Jalalain itu dua orang jalal yang menulisnya. Itu tidak pakai baris, hanya ayat Al-Quran yang pakai baris, yang keterangannya tidak memakai baris. Misalnya Alif Lam Mim, ma makna Alif Lam Mim? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang paling mengetahui apa itu arti Alif Lam Mim. Nah, singkatan-singkatan seperti itu. Kemudian terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ismul itharah. Kata-kata zalika itu adalah menunjukkan isyarat. Dzalika, tilka, dzalika. Kalau untuk muzakkar laki-laki dzalika, kalau untuk perempuan tilka. Nah, diterangkan. Jadi menerangkan bahasa Arab di dalam bahasa Arab. Nah, itu kitab kuning yang Jalalain. Begitu juga kitab fikihnya. Kitab fikihnya mulai dari matan takrib namanya. Sudah matan takrib itu namanya Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in itu namanya I'anatut Talibin. Di atas dari I'anatut Talibin lagi yang paling tinggi bahasanya yang agak berat, Al-Muhalla atau kitab Mahalli. Itu seluruhnya pakai kitab kuning. Nah, jadi si Mat Kece ini dia tidak tahu tentang kitab kuning, cuma dia tahu Safinatun Najah. Hanya itu yang dia tahu, dan dia anggap kitab-kitab kuning yang lain-lain katanya seperti itu, dan dianggapnya itulah satu-satunya
pedoman orang-orang di pesantren lalu meninggalkan Al-Quran. Kitab kuning saja dibawanya, disitulah sesatnya katanya, ditinggalkan Al-Quran. Dia tidak tahu bahwa seluruh kitab kuning itu menerangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, menerangkan hadis, disusun oleh ulama-ulama yang hafal Al-Quran 30 juz dan hafal ribuan hadis. Yang disusun Al-Quran dan hadis ini oleh Imam Syafi'i, maka itu disebut dengan mazhab Syafi'i. Yang disusun Al-Quran dan hadis tadi dikumpulkan oleh Imam Hanafi, namanya mazhab Hanafi, diberi kesimpulan oleh Hanafi. Yang dikumpulkan hadis-hadis ayat Al-Quran dan hadis tadi dalam bidang fikih, dalam bidang hukum oleh Hambali, namanya mazhab Hambali. Mazhab itu apa artinya? Mazhab itu guru, orang yang ahli. Jadi orang yang tidak berzahab, orang yang tidak ikut para ahli, dia hanya mengikut dirinya sendiri, ilmunya tidak dipercaya. Jadi mazhab itu adalah kumpulan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Jadi karena begitu banyak sekali pemikiran-pemikirannya, kumpulannya yang diajarkannya, ceramahnya dikumpulkan dalam satu buku. Ada yang dia sendiri menulis dikumpulkan, ada yang muridnya yang mengumpulkan. Kalau Imam Syafi'i, muridnya yang mengumpulkan namanya Rafi'i. Nah, ada lagi gurunya. Seluruhnya dikumpulkan. Nah, itulah yang dipelajari di dalam kitab kuning di pesantren. Kalau yang terbesar kitab karangan Imam Syafi'i itu namanya Al-Um. Al-Um itu kitab induk. Belum lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ada dalam bahasa Malaysia. Orang Malaysia lebih duluan menerjemahkan dibandingkan dengan kita orang Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu terhormat, di dalam kitab kuning itu banyak sekali keterangan-keterangan para ulama dari pilihan-pilihan hadis yang terkaitan dengan hukum, yang terkaitan dengan segala kehidupan, bahkan banyak pula yang tentang tasawuf, tentang orang-orang sufi. Nah, jadi orang-orang sufi ini bedanya dengan ulama fikih. Orang sufi ini banyak memberikan nasihat-nasihat. Dalam bukunya namanya Wasaya. Wasaya itu kumpulan wasiat. Artinya kumpulan dari nasihat Nabi, nasihat para sahabat, nasihat para ulama, termasuk dalam Al-Quran itu nasihat dari Luqmanul Hakim. Maka dalam kitab Wasaya itu, kitab kuning itu, isinya paling banyak ya bunayya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kalian mencoba-coba membuat perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu menyebabkan kamu membuat satu kezaliman yang sangat besar. Apa itu syirik, membuat kezaliman yang besar? Itulah orang-orang yang bertuhan kepada jin, dan jin itu meminta tumbal, dikorbankannya ayahnya, ibunya, anaknya. Jadi tumbal darahnya digunakan oleh jin tadi untuk memberikan kekayaan semu kepada orang yang menumbalkan itu. Kayanya kira-kira setahun, sudah itu terbakar. Kayanya kadang 6 bulan terbakar. Dia harus tumbal lagi. Itulah perbuatan syirik berentetan terus menerus sampai ribuan orang, ratusan orang yang dia korbankan. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Nah, Bapak dan Ibu terhormat, waktu saya di S2 tahun 2003 sudah selesai. Kuliah saya yang tersingkat sepanjang kuliah saya itu di S2 2 tahun selesai. Nah, di situ juga buka separuh kitab kuning, kami pelajari separuh lagi pakai bahasa Inggris. Karena banyak sekali sejarah peradaban Islam itu sekarang lebih lengkap ditulis di dalam bahasa Inggris oleh Oxford University. Nah, kemudian separuh lagi dalam kitab kuning, nama kitabnya Al-Milal wan Nihal, karya As-Sahrastani. Nah, itu isinya tentang peradaban-peradaban, tentang nasihat, tentang agama-agama besar di dunia, diterangkan oleh As-Sahrastani dengan lengkap. Kalau tentang peta,
dunia, tentang sosiologi, geografi itu ditulis oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu pernah keliling dunia dan sampai ke Indonesia. Pada waktu itu dia menemui beberapa pulau, banyak orang yang bertelanjang di sana, terutama Irian. Irian itu bahasa Arabnya Oryan. Oryan itu artinya telanjang, orang-orang yang belum berpakaian. Nah, Ibnu Battuta itulah juga sampai keliling-keliling danau-danau yang ada di sana, dia catat apa namanya, pulau-pulau di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dia membuat peta dunia dengan berlayar langsung ke daerah itu. Namanya Ibnu Battuta. Dan kemudian lapisan-lapisan di dalam masyarakat, strata, tingkat-tingkatan dalam masyarakat ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang bernama Muqaddimah. Itu juga kitab kuning. Semuanya kitab kuning. Nah, tidak berbaris. Kok bisa membacanya? Mudah sekali membacanya. Kenapa? Karena ada huruf-hurufnya. Inna, anna. Kalau ada kata benda, ada inna sebelumnya, kasih baris di atas. Umpamanya innal insana. Kenapa insana bacanya? Karena ada inna itu. Jadi tak perlu dikasih baris oleh orang Arab. Kenapa? Sudah tahu apa ujungnya itu. Tak mungkin bacanya innal insani. Tidak mungkin. Kalau mau bacanya insani, min ujung pangkalnya. Minal insani. Minallahi. Nah, itu baru satu huruf. Belum lagi yang lain-lain, yang kata-kata kerjanya yang disebut dengan fi'il, madhi masa lalu, fi'il mudhari yang sekarang, fi'il amar yang menunjukkan future, masa yang akan datang. Kita sudah tahu fi'il mudhari itu kata perintah. Pada umumnya jazam itu artinya berbaris mati. Pokoknya kul kan baris mati itu lamnya, itu perintah. Itu adalah namanya fi'il amar. Jadi ada kode-kodenya karena diulang-ulang berkali-kali. Nah, akhirnya lengket di otak kita. Begitu kita baca kitab kuning, langsung terjadi, mudah, bukan susah. Baca kitab kuning itu mudah sekali. Nah, kalau saya dulu waktu di pesantren, saya berlari-lari itu dari madrasah, pulang dulu ke rumah, pergi lagi ke suatu surau, menemui buya-buya tertentu khusus belajar kitab kuning, namanya I'anatul Talibin. Kemudian kita Fathul Mu'in diterangkan, kemudian kita yang baca dia simak lagi. Jadi saya belajar di luar dari pesantren itu, ada kebuya tertentu datang ke rumahnya. Orang sekarang kan belajarnya guru yang datang ke tempat. Kalau kami tidak, kami yang datang ke rumah guru. Di samping yang guru datang ke pesantren ya juga, tapi ada orang-orang tertentu datang ke rumah. Ada yang surau tertentu yang dikhususkan. Situlah belajar kitab kuning itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, yang kaitan dengan sufi, dengan akhlak yang baik, itu sufinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufi itu artinya lembut. Jadi orang-orang yang hobi sufi itu dia suka memakai pakaian yang lembut. Nah, tinggalnya, duduknya di samping-samping Masjid Madinah. Dialah mendalami tentang akhlak, tentang zikir, dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi namanya Zunnun Al-Misri. Muridnya sangat banyak sekali. Al-Misri ini orang Mesir. Orang Mesir itu lebih senang dipanggil Al-Masri. Ketika saya di Mekah tahun 2013, saya duduk di sebelah supir karena saya ketua rombongan. Nah, sebelah supir, saya di sebelah. Saya bilang, min aina antum? Ana min Masri. Masri. Nah, mal farqu baina Arabiyya wal Masr? Saya katakan, apa bedanya gurun di Arab Saudi ini dengan di Mesir? Bedanya katanya fil Masri wajadhuna nahrun nair. Kalau di Mesir itu dia jadi subur walaupun ada gurunnya, tapi ada aliran sungai Nil. Wa fi Arabia hada as-sakhra faqat. Sedangkan di Arab Saudi ini hanya gurun saja tanpa ada sungai katanya. Nah, jadi saya tanya tentang dia, tentang kehidupannya. Jadi saya bilang, laisa al-hazm al-misri, namanya hazm
Pak. Ya. Selesaikan dulu ya, Oh Pak. iya. Lanjutnya, Pak. Iya, selamat jalan. Iya. Jadi kalau kami katanya lebih senang daripada disebut Misri disebut Al-Masri. Nah, kembali kepada kisah Zunnun Al-Masri di dalam kitab sufinya, dia memberikan perumpamaan-perumpamaan yang paling mudah dipahami oleh murid-muridnya. Apa dia katanya? Hei murid-muridku, aku berikan masal ya, perumpamaan. Nah, kepadamu. Bagaimana? Kata Zunnun Al-Masri di tepi sungai Nil, nah, karena dia orang Mesir, di tepi sungai Nil ini ada seorang sufi yang sudah tua yang memancing ikan. Dapatlah seekor ikan namanya ikan arwana. Sampai di rumah dia masukkan ke dalam toples, kalau sekarang akuarium ya, dan dia pelihara, diberi makan. Karena diletakkan toples tadi atau akuarium tadi di ruang tamu, tahulah ikan arwana ini seluruh tamu yang datang dan apa pekerjaan orang di rumah itu. Akan tetapi karena ikan arwana tadi semakin lama semakin besar, karena dia sayang tidak dimakan, tidak dipotong, dikembalikan ke dalam sungai Nil. Setelah dikembalikan sudah besar. Dulu waktu diambil kecil, hanya sebesar 2 jari. Setelah dikembalikan besar, lebih besar daripada telapak tangan. Nah, waktu itu katanya ikan arwana itu bertemulah dengan teman-temannya yang dahulu waktu kecil. Arwana, kemana saja engkau selama ini? Aku mi'raj ke permukaan bumi katanya, tinggal bersama-sama dengan manusia. Apalagi kata ikan-ikan yang lain, kami tidak percaya. Mana bisa ikan tinggal bersama dengan manusia? Bisa. Ada satu tempat aku memungkinkan melihat seluruh aktivitas manusia di muka bumi. Nah, kamu bisa tinggal dengan manusia? Iya, bukan dimakan oleh manusia. Enggak. Nah, biasanya manusia makan ikan katanya. Kamu malah tidak dimakan? Tidak. Dia senang melihat penampilanku. Nah, kalau betul engkau bisa tinggal bersama manusia, walaupun ini tidak masuk akal, ya akal ikan ya, nggak masuk akal ini, tapi kami ingin dengar, cobalah diceritakannya lah bagaimana orang bertamu, bagaimana ada orang mengisap rokok. Wah, itu satu pun disebut ada kendaraannya, bisa naik kuda manusia itu, karena waktu itu belum ada mobil ya. Ketika itu diceritakan, tidak satu pun dari ikan-ikan yang lain itu mau percaya. Mana kami bisa percaya? Kenapa dia tidak percaya? Karena tak terbayangkan oleh pikirannya itu bagaimana manusia duduk di kursi, ada meja. Tak bisa dia membayangkan karena otaknya itu terekam di lingkungannya air semua. Sedangkan dia berada di alam yang lain selain dari alam ikan. Nah, waktu itu Bapak Ibu Rahmat diceritakan oleh tokoh Sufi Zunnun Al-Masri ini, bahwa setelah dimasukkan itu tidak ada ikan yang mau percaya, hanya satu ikan yang mau percaya. Nah, yang paling tak mau percaya itu ada ikan patin, ikan baung, segala macam bentuknya tak mau percaya. Hanya satu ikan yang mau percaya, yang percaya dari ikan gunung, yakni ikan mas. Nah, itu saja yang mau percaya, yang lain tidak. Nah, apa jawab ikan emas? Kalau kamulah ikan arwana, apapun yang kamu ungkapkan saya percaya, karena sejak kecil engkau itu jujur, tak pernah berbohong. Sekarang engkau kembali bisa berteman dengan manusia, kami percaya, kata ikan emas. Tapi ikan-ikan lainnya tidak percaya. Ikan-ikan yang tidak percaya itu lalu mengatakan, ambil sajalah kesimpulan dari pengalaman kamu selama 5 tahun di permukaan bumi. Ambil saja kesimpulannya untuk bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami tidak percaya dengan detail-detail yang engkau ceritakan, tapi intinya kami mau. Nah, yang lain tidak mau. Ya, saya berikan intinya untuk kita para ikan yang ada dalam sungai Nil. Apa intinya? Intinya, wahai para ikan, jangan sekali-kali kalian memakan pancing. Itu aja, gak banyak-banyak. Nah, jangan sekali-kali kalian makan pancing. Kalau kalian makan pancing, kalian akan dipotong oleh manusia. Saya melihat bagaimana ikan-ikan yang lain itu dipotong. Aku kebetulan tidak dipotong. Bukan hanya dipotong, diiris-iris lagi kecil-kecil. Bukan hanya diiris-iris, diberi garam lagi. Oh,
Betapa pedihnya. Diberi asam lagi Pak ya. Dikasih asam lagi. Aduh pedihnya akibat makan pancing. Janganlah makan pancing. Sudah itu, sudah diberi asam, diberi garam, disediakan pula dalam kuali minyak yang panas. Nah, sudah itu digorengnya lagi. Nah, ada kadang-kadang yang sampai hangus. Alangkah menderitanya nasib orang-orang nasib ikan-ikan yang suka makan pancing. Nah, ini perumpamaan orang sufi. Nah, tapi yang ikan baung, ikan patin tadi itu, selain dari ikan mas yang tidak mau percaya, saya besok kalau ada pancing saya telan saja. Kapan saya mau mengikut ucapan kamu? Kamu bukan nabi, bukan rasul. Kamu pula yang mau diikut. Kan sama-sama kita waktu kecil main-main. Saya tidak percaya. Besok kalau ada pancing, langsung saya telan, kata ikan bau. Iyalah. Ada besok dia telan, langsung ditarik oleh orang tadi di Mesir, dipukulkannya pakai batu. Karena batunya benar. Wah, ini rupanya yang diceritakan oleh ikan arwana kemarin. Aduh, sakit kepalaku, inilah akibatnya aku tidak mau mendengarkan. Nah, setelah kena pukul kepalanya, kena banting ke batu, barulah dia menyesal. Aduh, sekarang aku menyesal. Kalaulah aku mau mengingat apa yang diungkap oleh ikan arwana itu, tentulah saya selamat, kawan-kawan saya selamat. Tapi sayang, penyesalannya sudah terlambat. Gambarannya di dalam Al-Quran, ya hasratana ala ma farratna fiha. Oh, menyesalnya aku ya Allah, sia-sianya aku makan pancing rupanya di atas dunia. Kalau manusia itu pancingnya apa? Kalau manusia itu pancingnya adalah maksiat. Apa katanya? Jangan dilarikan bini orang kecuali suko sama suko. Itu pancingan itu Pak. Seolah-olah halal saja semua. Jangan mencopet kecuali terpaso. Jangan terima amplop sogok kecuali isinya. Itu dah halal semua itu. Pancing semuanya itu. Kalau kita makan, barulah di alam kubur besok dipukul oleh malaikat maut. Dar, kena. Oh, menyesal ya Allah. Alangkah ruginya saya telah makan pancing selama ini di atas dunia. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka dipaksa memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah malangnya nasib orang-orang yang makan pancing. Nah, jadi Ibnu Tarman pancingnya ada 4 ta ya. Pertama wanita, yang kedua tahta, yang ketiga harta, yang keempat kereta. Kereta itu kendaraan ya, hadiah-hadiah kendaraan. Nah, pancingan-pancingan itulah yang harus kita kenal melalui bulan suci Ramadan ini. Nah, Ramadan itu kan artinya pembakaran. Kita bakar semua yang akan memancing-mancing kita itu. Nah, itu yang disebut dengan Ramadan. Panas, membakar. Kita bakarlah dosa-dosa kita itu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan istiqamah, dengan ikhlas, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang masa lalu. Nah, jadi pada kita kisah-kisah sufi seperti itu sangat menarik. Itu adanya dalam kitab kuning, kitab Al-Wasaya, dan kitab-kitab sufi Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam ini kitab kuning juga lebih besar daripada kitab Wasaya. Kalau Wasaya ini untuk tingkat aliyah, tapi kalau untuk tingkat perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, nama kitabnya Al-Hikam. Sekarang ada pengajian khusus di TV saya lihat, khusus kitab Al-Hikam. Memang bahasanya agak berat. Jadi kalau kami dulu itu harus punya kamus. Kalau di pesantren kami pakai kamus Arab Melayu. Apa bahasa Arab Melayu? Namanya kamus Al-Marbawi. Kalau sekarang kamusnya lebih bagus lagi. Ada lisanul Arab, lisan orang Arab, kemudian Munjid. Nah, Munjid sudah lama terkenal. Cuma sayangnya kitab Munjid itu Jod Zaidan pengarangnya orang Palestina, tapi sayangnya dia beragama Kristen. Nah, jadi banyak juga kitab Munjid itu dipakai di pesantren
tapi harus didampingi oleh kitab Lisanul Arab. Kelebihan dari kitab Munjid ini, dia gambar-gambarnya banyak, berwarna-warni. Kalau kitab Lisanul Arab tidak ada gambar, hanya tulisan-tulisan saja. Jadi sehingga lebih menarik orang kitab Munjid. Setebal ini Pak, 4 kali Quran ini, tebal ya. Itu jilid 1 tuh, dia sampai jilid 2, tambah lagi tebal. Nah, waktu saya selesai S3 kemarin tuh, saya hadiahkan satu ke pesantren saya yang lama di Air Tiris. Nah, ini Pak Ustadz, kitab Munjid dan kitab-kitab kamus yang diperlukan oleh santri. Jadi setiap hari harus berdampingan dengan kamus untuk tahun-tahun awal, tahun pertama, kedua di pesantren. Tahun ketiga itu sudah banyak kata-kata yang berulang-ulang. Jadi hanya sekali-kali saja melihat kamus. Kalau sudah sampai 2 tahun ke atas, jadi kelas 5, 6, 7 itu biasanya di kelas 7 kami turun ke kelas bawah. Kami yang mengajar selama 7 tahun itu. Jadi sebetulnya hanya 6 tahun. 6 tahun itu kuliahnya, belajarnya. 1 tahun terakhir kelas 7 itu turun ke bawah mengajar dan didampingi oleh ustadz-ustadznya, buya-buyanya. Begitulah bagaimana memahami kitab-kitab kuning itu. Jadi minta hormat. Nah, kitab kuning yang begitu hebatnya, kisah-kisah sufi tentang fikih, tentang berbagai-bagai kehidupan, termasuk ilmu mantik, ilmu logika ya, ilmu mantik, banyak tasawurnya namanya. Kullu mufradin tasawurin ulim. Nah, itu dia Pak, di idraku mufradin tasawurin ulim, diulang-ulang banyak bait-baitnya. Bagaimana ilmu logika di dalam bahasa Arab juga itu terjemahan dari Yunani sebetulnya. Ariston nama penulis pengarangnya, Aristoteles nama aslinya, disalin